Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Episkop Daniel dari Metropolis. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tapi sebelumnya saya ingin menawarkan beberapa buku yang baru kami terbitkan. Ini sebenarnya sudah tahun lalu ya. Ini adalah Garis Waktu Sejarah Gereja Timur. Buku ini akan menolong saudara untuk mengetahui sejarah gereja sejak Kristus lahir, terutama gereja timur ya, sampai zaman modern ini. Dan ini dibentuk dalam bentuk seperti kolom-kolom begini ya. Yang kedua, yang juga sejarah gereja, sebenarnya ada 4 jilid, tetapi kami baru selesai 2 jilid. Yaitu jilid 2 sedang kami tarik kembali karena ada beberapa kesalahan yang kami perbarui. Ini baru ada jilid 1, yaitu sejarah gereja dari lahirnya pada hari Pentakosta sampai tahun 200 Masehi. Ini mengenai pembentukan dan perjuangan dari gereja. Nah, ini yang jilid 3, nanti jilid 2 menyusul. Jilid 3 yaitu hubungan atau sejarah daripada gereja yang berada di timur, yang berbahasa Yunani, yang disebut sebagai gereja timur Yunani, yang sekarang berlanjut dalam gereja Ortodoks, dan gereja barat yang berbahasa Latin, yang sekarang adalah berlanjut dalam gereja Roma Katolik. Jika kalau saya tawarkan ini buku terjemahan Memandang Allah ya. Dan juga ada buku kecil yang saya tulis, Sejarah Konsili dan Kepentingan Terhadap Doktrin Utama Kristologi. Dan kalau saudara tertarik, saudara bisa menghubungi Ibu Theodora yang nomor HP-nya ada di bawah video ini. Baik, kali ini saya akan menjawab saudara Domingo Sarlindo Quintas. Pertanyaannya, Salam Romo, mengapa di dalam 1 Tawarikh pasal 1 sampai 9 hanya selalu nama-nama yang ditulis? Apa maksud menulis nama-nama itu? Terima kasih Romo, Tuhan memberkati. Baik, saudara Domingo, kitab 1 Tawarikh dan 2 Tawarikh itu mengisahkan atau menciptakan kisah ulang dari sejarah Perjanjian Lama dalam bentuk mini, sehingga yang disebut hanya nama-namanya saja pelaku dalam cerita itu ya, dengan penekanan khusus pada perjanjian Allah kepada Raja Daud dan penekanan pada bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Dalam kaitannya dengan paralel sastra, 1 Tawarikh itu berparalel dengan 2 Samuel, karena kedua-duanya menceritakan secara detail pemerintahan Raja Daud. Sedangkan 1 Tawarikh memulai dengan kisah Adam yang disebutkan di situ dari Tawarikh 1 ayat 1 dan ditutup dengan kematian Daud. 1 Tawarikh 29 ayat 26 sampai 30 pada tahun 971 sebelum Masehi, itu wafatnya Raja Daud. 2 Tawarikh dimulai dengan kisah Salomo, anak Raja Daud.
2 Tawarikh 1 ayat 1, dan membahas periode sejarah yang sama sebagaimana yang dibahas di dalam 1 dan 2 Raja-Raja. Sementara memfokuskan secara eksklusif mengenai raja-raja dari kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yudea yang berpusat di Yerusalem. Dengan demikian, ini tidak menceritakan sejarah kerajaan sebelah utara dari 10 suku dan pemerintahan mereka, penguasa mereka. Karena kejahatan mereka yang begitu luar biasa dan penyembahan palsu mereka kepada berhala-berhala. Jadi kalau begitu, itu membahas masa pemerintahan Salomo dari pasal 1 ayat 1 pada tahun 197 Masehi, dan kembalinya bangsa Israel dari pembuangan mereka di Babylon pada tahun 538 sebelum Masehi. Kita baca dalam 2 Tawarikh pasal 36 ayat 23. Ada. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Ya. Lebih dari 50% dari bahan-bahan sastra yang ada di dalam kitab Tawarikh itu unik, tidak dapat ditemukan di 2 Samuel atau dalam 1 dan 2 Raja-Raja. Penulis kitab Tawarikh cenderung untuk menghilangkan apa yang negatif atau apa yang bertentangan dengan pemerintahan kerajaan Daud di satu pihak, dan cenderung untuk membuat kontribusi unik di dalam memvalidasi penyembahan di Bait Allah serta garis keturunan Daud. Sementara 2 Raja-Raja pasal 25 berakhir dengan sangat menyedihkan dengan pembuangan dari orang-orang Yudea ke Babilonia. 2 Tawarikh 36 ayat 22 sampai 23 mengakhiri dengan penuh harapan pelepasan atau pembebasan bangsa Yahudi dari Persia dan kembalinya ke Yerusalem. 2 buku ini ditulis untuk mengingatkan bangsa Yahudi yang terbuang mengenai sejarah daripada niat Allah dan kehendak Allah atas berkat yang akan datang, yang akan diberikan kepada bangsa itu, meskipun kegagalan yang telah lewat secara rohani maupun secara moral dari bangsa itu, yang karena itu bangsa itu harus membayarnya dengan sangat mahal di bawah murka Allah. 1 dan 2 Tawarikh dapat secara ringkas disimpulkan sebagai berikut. 1, suatu sejarah
Israel secara genealogi, secara urutan nama-nama yang dipilih. Jadi makanya isinya cuma nama. Dalam satu Tawarikh 1 ayat 9. Karena ini berwujud genealogi atau urutan keturunan. Sejarah dalam bentuk urutan keturunan yang dipilih. Yang kedua, negara Israel yang bersatu di bawah pemerintahan Saul di dalam satu Tawarikh 10, di bawah pemerintahan Daud, di bawah satu Tawarikh 11 ayat 29, dan di bawah pemerintahan Salomo 2 Tawarikh 1 ayat 9. Yang ketiga, kerajaan Yehuda yang berpusat di Yerusalem. Pada waktu kerajaan itu telah terpisah menjadi kerajaan selatan yaitu Yehuda dan kerajaan utara yaitu kerajaan Samaria. 2 Tawarikh pasal 10 ayat 36 sampai 21. Keempat, pembebasan orang-orang Yehuda dari pembuangan mereka selama 70 tahun. 2 Tawarikh pasal 36 ayat 22 sampai 23. Tema-tema sejarah itu saling terkait begitu rupa dengan makna teologis di mana kehendak ilahi Allah bagi Israel telah dan akan dimainkan di dalam panggung sejarah manusia. Kedua buku ini dirancang untuk meyakinkan kembalinya orang Yahudi meskipun nasib mereka yang penuh dengan permasalahan baik pada masa lalu atau masa sekarang itu, pada zaman mereka hidup itu, Allah akan tetap setia kepada janjinya yang telah dijanjikan pada mereka. Dan mereka telah dikembalikan oleh Allah ke tanah yang pertama diberikan kepada Abraham sebagai suatu bangsa yang identitas etnisnya yaitu Yahudi. Jadi tadinya disebut Israel ya seluruhnya ya. Tapi ketika mereka kembali dari pembuangan, yang kembali itu hanya suku sebelah selatan, suku Yehuda, dan sedikit suku Benyamin. Nah, karena yang jumlah yang terbanyak itu suku Yehuda dan jumlahnya banyak, kata Yehuda dalam bentuk jamak itu kalau bahasa Ibrani bunyinya Yehudim. Sehingga dengan demikian akhirnya bangsa Israel yang kembali ini dari suku Yehuda itu dikenal sebagai bangsa Yahudi dari kata Yehudim tadi. Dan identitas etnis mereka itu tidak dimusnahkan oleh pembuangan, dan juga identitas nasional mereka tetap dijaga. Identitas nasional itu adalah Israel, nama Israel. Meskipun mereka masih berada di bawah penghakiman Allah sebagaimana yang dinyatakan di dalam perintah hukum Musa. Ulangan pasal 28 ayat 15 sampai 68. Garis keturunan para imam dari
anaknya keturunan Eleazar dan Pinehas, dan garis orang-orang Lewi masih ada, sehingga penyembahan di Bait Allah dapat berlanjut dengan harapan bahwa kehadiran Allah akan sekali lagi kembali ke umat Israel. Bilangan 25 ayat 10 sampai 13, Maleakhi 3 ayat 1. Janji kepada Daud mengenai seorang raja itu masih berlaku, meskipun penggenapannya di masa yang akan datang. 2 Samuel 7 ayat 8 sampai 17, 1 Tawarikh 17 ayat 7 sampai 15. Dan harapan individu mereka akan hidup yang kekal dan pemulihan daripada berkat Allah selamanya yang ada diberikan di dalam perjanjian yang baru. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Dua prinsip dasar yang dijelaskan di dalam dua buku itu berlaku di seluruh perjanjian lama, yaitu ketaatan membawa berkat, ketidaktaatan membawa penghakiman. Di dalam kitab Tawarikh, apabila seorang raja taat dan percaya kepada Allah, Allah akan memberkati dan melindungi mereka. Tetapi ketika raja tidak taat atau tidak dan meletakkan keyakinannya kepada sesuatu yang lain yang bukan Allah, Allah akan menarik berkatnya dan perlindungannya. Ada 3 kegagalan dasar yang dilakukan oleh raja-raja Yehuda yang membawa ke atas mereka murka Allah, yaitu dosa pribadi, 2 penyembahan berhala, 3 mempercayakan diri kepada manusia daripada kepada Allah. Jadi itulah mengapa ada isinya nama-nama, daftar nama-nama, karena itu bentuk penulisan sejarah secara mini hanya difokuskan pada pelaku-pelaku sejarah itu. Itu maksud dituliskannya surat 1 dan 2 Tawarikh. Saudara Domingus, saya kira itu saja yang dapat saya berikan jawabannya. Kiranya itu bermanfaat. Tuhan memberkati. Sang Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.